back to my channel karena semuanya ada di sini. Di video kali ini gue akan bercerita tentang horor, tapi bukan pengalaman gue, karena banyak banget yang bilang, hah? Siapa tuh? Karena banyak banget dari kalian yang minta cerita horor lagi dong kak, minta lagi dong pengalaman horornya. Gue cuma mau bilang sama kalian, pala lo peyang, gue harus cerita pengalaman gue lagi. Amit-amit, udah cukup itu aja pengalaman horor gue. Gue jamin kalau kalian abis dengerin cerita gue, kaum wanita pasti bakalan tambah takut kalau dia lagi datang bulan. So, tanpa harus berbasa-basi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe my channel, dan jangan lupa hit me on my social media, I'll linking down below. So, langsung kita mulai ceritanya. Ini kan cerita horor ya, harusnya gue kayak mendramatisir serem-serem gitu. Kenapa jadi gue ceria amat? Gue ini orangnya amat sangat penakut. Tapi di lain sisi, gue itu orangnya kepo banget. Dan gue selalu suka sama cerita dan film horor. Jadilah Michelle Saragi. Jadi tuh gue selalu suka dengerin cerita horornya dari Radio Ardan di Bandung. Dan nama acaranya tuh Nightmare Site kalau nggak salah. Terus pokoknya dia dari Radio Ardan, kalian bisa search di YouTube Nightmare Site. Di situ nanti bakalan ada tuh kayak account YouTube yang muterin cerita-cerita dari Radio Ardan. Tapi gue juga suka dengerin tiap hari Kamis. Gue lupa tepatnya jam berapa karena gue juga udah lama gak dengerin. Pokoknya dia tiap hari Kamis di Radio Ardan. Terus udah kayak gitu, ini tuh bener-bener bikin gue kalau lagi datang bulan gue nggak mau ke Bandung gara-gara cerita ini nih. Jadi tuh seperti yang kalian tahu kalau cowok gue itu Arthur kuliahnya di Bandung. Jadi tuh gue sering main ke Bandung dong sama teman-teman gue. Dan setiap malam Jumat itu kita tuh satu kosan gitu tuh rame. Kita dengerin Radio Ardan ini. Jadi cerita horor ini, walaupun gue dengerinnya juga kayak takut-takut, tapi gue di sisi lain yang emang suka gitu, emang kepo. Jadi ceritanya langsung aja mulai, oke? Gue di sini ceritanya nggak mau nyebutin nama tempatnya ya, karena gue takut salah ngomong, nanti nggak boleh, nanti gini. Jadi gue akan memberikan clue, nanti kalian bisa tebak sendiri ini kejadiannya di tempat mana dan apa gitu ya. Oke, kejadiannya ini di tempat lahan yang besar yang biasanya digunakan sebagai olahraga di Bandung tentunya. Nah terus dari gitu tuh di dalam situ tuh ada kayak tempat kolam renang, terus ada kayak jogging track dan yang lain-lainnya. Nah misalnya sebut saja si cewek ini namanya Mawar. Mawar. Nah Mawar ini dia itu atlet berenang. Jadi tuh suatu hari dia lagi datang bulan. Dan saat itu juga dia harus latihan berenang karena beberapa hari kemudian nanti dia akan ikut lomba berenang atau turnamen lah nama kerennya. Terus udah kayak gitu, waktu pas dia latihan berenang, dia tuh lagi menstruasi. Tenang aja, kalau misalkan kalian pikir kok lagi menstruasi berenang ya, tenang aja, kalau kita lagi berenang saat menstruasi, darah kita tuh nggak bakalan keluar. Jadi kalau kita berenang, darahnya tuh kayak mampet gitu, jadi nggak keluar. Terus udah kayak gitu, si Mawar ganti baju lah nih, pakai baju berenang. Terus dia ke WC sama temennya namanya Melati. Ceritanya namanya Melati ya. Nah terus si Melati sama si Mawar ini ganti baju lah di WC dengan kamar mandinya sebelah-sebelahan. Jadi ini kamar mandinya si Mawar, yang ini kamar mandinya Melati. Terus udah kayak gitu si Melati, aduh kaki gue merinding. Soalnya dia bener-bener bikin gue takut banget. Terus ini kamar mandinya Mawar, ini kamar mandinya si Melati ya. Mereka ganti baju. Nah terus si Melati keluar lah nih, karena udah selesai ganti bajunya. Keluar nih. Terus dia ngetok-ngetok kamar mandinya Mawar. Mawar lu udah selesai belum ganti bajunya? Terus si Mawar bilang, udah deh lu duluan aja, gue lagi datang bulan nih, jadinya agak lama. Ya udah kan. Terus udah kayak gitu, dia lagi duduk-duduk aja di kamar mandi karena kayak mager gitu loh latihan berenang. Terus katanya si Melati, ya udah gue duluan ya. Ya udah. Terus udah kayak gitu, pas dia lagi duduk termenung gitu di WC, dia belum keluar WC ya, dia belum keluar dari WC-nya. Terus dia dengar suara si Melati masuk lagi ke kamar mandi yang tempat tadi dia ganti baju. Terus ya udahlah, si Mawar nggak berpikir panjang, terus dia karena udah selesai, terus dia keluar kamar mandi. Terus dia ngetok kamar mandinya si Mawar yang kamar mandinya Melati. Tok 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 tok.
Melati, ayo cepetan gitu. Terus tapi dia diem doang. Terus Mawar kayak yang, ya udahlah ya, gue duluan aja deh ke kolam renang. Ya udah, terus si Mawar jalanlah ke arah kolam renang. Nah terus udah agak jauh dari kamar mandi, terus si Mawar menoleh lah ke belakang. Set, dia melihat Melati keluar dari WC-nya, habis itu masuk ke WC bekas Mawar pakai. Terus si Mawar kayak, ih ngapain sih tuh orang, aneh banget, ngapain ke kamar mandi gue. Ya udahlah ya, terus si Mawar balik lagi lah ke kolam renang. Pas dia udah nyampe di kolam renang, dia ngelihat Melati. Kayak, lah itu Melati, ngapain tadi dia yang di kamar mandi tuh siapa? Ngapain dia balik lagi, mana yang bener lah ya. Terus si Mawar bingung. Tapi karena udah waktu latihan, jadi kayak Mawar yang, ya udahlah ya, nanti aja deh gue nanya sama Melati mana yang bener gitu ya. Ya udahlah. Terus udah kayak gitu, udah deh mereka latihan berenang. Terus udah kayak gitu, sang pelatihnya manggil Mawar kayak, Mawar, tolong ambilin kaki katak. Kaki katak tuh yang biasa orang kita pakai tuh kalau misalkan kita lagi berenang di laut atau lagi snorkeling tuh, yang di kaki, namanya kalau nggak salah kaki katak ya kalau nggak salah. Terus si pelatihnya nyuruh tolong ambil di gudang belakang. Ya udah, tanpa harus pikir panjang, si Mawar baliklah ke gudang, pergi ke gudang sendiri. Terus Mawar kayak, duh, ngambil ke gudang lagi, mager lagi nih gue. Dia jalan pelan-pelan. Terus udah kayak gitu, pas dia buka gudangnya, dia ambil. Terus dari belakang tuh kayak ada yang nabrak gitu. Pas si Mawar balik badan, ternyata si Melati lagi nyium-nyiumin si Mawar. Kayak, kamu wangi banget sih Mawar, katanya si Melati. Terus si Mawar mikir, apaan sih, gue aja nggak pakai parfum kok wangi sih. Iya kamu wangi banget, katanya si Melati gitu. Terus tambah berpikir panjang, ya udahlah ya, si Mawar kayak udah ngambil kaki kataknya. Abis itu dia balik lagi ke kolam renang. Terus udah kayak gitu, dia bagi-bagiin kaki kataknya. Terus dia haruslah berenang dari ujung ke ujung kolam renang. Jadi dia dari sini berenang cus gitu. Nah waktu pas dia dari kejauhan tuh dia ngeliat kayak sepasang kaki tuh kayak lagi main air gitu loh. Kayak kita lagi di kolam renang, terus kakinya dicelupin, terus goyang-goyang gitu. Nah kayak gitu deh. Terus udah kayak gitu, pas udah mau deket-deket ujung kolam renang, dia ambil napas, turun lagi, ambil napas, turun lagi. Dia makin lama tuh kayak ngeliat satu sosok perempuan yang berenang ke arah dia. Pas udah deket arahnya dia, terus dia kaget, terus dia ditarik sama si cewek itu yang gue nggak mau sebutin namanya siapa, sosoknya. Pasti kalian bisa mengira-ngira siapa, karena katanya kalau gue sebutin namanya nanti dia akan datang dan gue nggak mau. Pokoknya depannya tuh Kak, pasti kalian tahu siapa. Ya udah, jadi tuh si Mawar tuh minta tolong, tapi nggak ada yang nolongin dia karena dia bener-bener ditarik ke bawah dan dia nggak bisa napas. Dan 1 minggu kemudian dia sadar dari bangunnya, dan ternyata si Mawar ini koma selama 1 minggu. Dan waktu pas dia koma, dia ceritalah sama pelatih berenangnya maksudnya. Terus dia ceritain semua kisahnya dia. Terus si pelatihnya tuh ngomong kayak, waktu saya ngelihat kamu itu, saya tuh ngelihat kamu lagi main air, tapi saya nggak tahu kamu main sama siapa. Pokoknya yang saya ngelihat kamu lagi main air aja. Padahal saat pelatihnya ngelihat si Mawarnya lagi main air, di saat yang sama tuh si Mawar tuh lagi ditarik sama si sosok itu. Dan karena pelatihnya ngedenger ceritanya Mawar, dan pelatihnya nanya-nanya sama orang-orang pintar yang ada di sekitar lokasi, katanya waktu pas latihan itu kan si Mawar lagi datang bulan. Jadi tuh katanya tuh jadi wangi banget buat si sosok si Kak ini. Wangi banget sampai sehingga si Kaknya nih demen banget nih sama Mawar karena lagi wangi banget. Jadi diikutin terus gitu sama si Miss Kak ini gitu. Jadi semenjak gue dengar cerita ini, gue sama sekali kalau gue lagi datang bulan, gue gak mau yang namanya ke Bandung karena gue takut sama cerita ini. Kalian boleh percaya boleh enggak, tapi gue percaya kalau mereka itu ada.
Dan ya, udah gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena setiap gue denger ingat gitu ya cerita itu di kepala gue selalu takut. Dan kalau misalkan gue nggak lagi di Bandung doang sih, kalau gue lagi datang bulan pun, kalau gue lagi sendiri dan gue tiba-tiba denger cerita itu, gue kayak aduh takut. Sebenarnya banyak juga sih cerita tentang si Miss K ini selalu berkaitan dengan yang namanya datang bulan. Katanya kalau misalkan kita kaum wanita nggak bersihin si pembalut kita yang penuh dengan darah, nanti dia akan datang terus ngejilatin lah dan sebagainya macamnya. Banyak banget versi-versinya. Ya balik lagi ke kalian percaya nggak percaya. Dan ya sudah cukup. Dan banyak juga cerita dari si acara radio ini yang berhubungan dengan Miss K dan berhubungan juga dengan yang namanya datang bulan. Jadi juga banyak kok cerita-cerita yang lagi-lagi terjadi di Bandung yang berhubungan dengan datang bulan. Terus udah kayak gitu katanya ada cewek yang gak bersihin si pembalut, pas dia mau bersihin ternyata lagi dijilat-jilat sama Miss K dan segala macamnya. So ya, semoga cerita ini membuat kalian senang yang udah request Kak minta cerita horor lagi. Tapi beneran deh, gue nggak bohong, gara-gara cerita ini gue nggak mau ke Bandung kalau gue lagi datang bulan. So ya, kalau misalkan kalian suka sama cerita-cerita horor lagi yang gue ceritain, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan searching cerita-cerita horor atau cerita horor dari teman-teman aku, dan nanti aku akan cerita ke kalian. So ya, hope you like it dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.